Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini gue mau ngebahas tes warteg. Tes warteg itu teman-teman, kita dikasih satu lembar soal. Di dalamnya ada 8 kotak, dan setiap kotak tuh ada gambar yang belum jadi kayak gini. Ada yang titik, ada yang kayak huruf S, tapi belokannya dikit, lengkungannya dikit, lalu garis 3 gini yang menanjak. Lalu ada kotak warnanya hitam aslinya, kotak hitam, lalu dua garis ini, terus 7 titik yang melengkung kayak gini, lalu garis lengkungan gini. Oke, yang pertama teman-teman, kalau kita lihat gambar ini, ada gambar yang berupa lengkungan, kayak titik ini kan lengkungan, lingkaran. Lalu ini juga ada lengkungan, kayak gini, melengkung. Dan ini nomor 7, nomor 8, sedangkan nomor 3 ini garis, ini kotak, ini garis juga, ini garis. Jadi ada 2 macam gambar. Makanya banyak yang menyarankan kita untuk menggambar makhluk hidup di gambar 1, 2, 7, dan 8. Lalu gambar yang mati, gambar benda mati, gambar nomor 3, 4, 5, dan 6. Kalau gambar 1, 2, 7, 8 ini sebenarnya bukan gambar makhluk hidup teman-teman ya, tapi gambar yang hidup. Karena bisa aja gambar benda mati, tapi gambarnya itu bergerak, jadi gambar hidup gitu. Misalkan, contoh gini, ada gambar anak panah, terus menancap di papannya, ada papannya ini. Ini kan titik ya, titiknya di sini, anak panah nancap. Ini gambar, tetap gambar hidup teman-teman, gambar yang bergerak gitu. Oke, itu yang pertama, menggambar gambar hidup dan gambar mati di 3, 4, 5, dan 6 gitu. Yang kedua, masalah penomoran pada gambar. Jadi jangan mengasih nomor atau mulai gambar dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 urut kayak gitu. Atau menggambarnya boleh kita urut kayak gitu, nanti kita kasih nomornya belakangan. Jadi jangan kasih urut nomornya 1, 2, kan nanti nomornya dikasih di luar, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jangan dikasih urut kayak gitu, karena kita akan dipandang sebagai orang yang gak kreatif gitu. Makanya banyak yang ngeposting di internet yang nyaranin kita untuk nulis gambar yang acak, tapi juga nggak terlalu maksudnya jangan acak tapi tetap punya aturan gitu. Misalkan 1, 2, 3, 4, di sini 5, gambar nomor 8 ini 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi kan nggak ngurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi 5, 6, 7, 8 nya di sini. Tapi saran gue teman-teman, jangan menggambar kayak gitu juga, jangan mengurut nomor kayak gitu juga. Kenapa? Karena banyak banget yang menggambar, yang ngasih nomor urut sama. Yang ngasih nomor urut di sini 5, 6, 7, 8. Banyak banget yang ngasih nomor urut kayak gitu. Kenapa? Karena mereka nggak mau dianggap sebagai orang yang kaku, ngasih nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 5-nya di sini 6, 7, 8. Justru kalau kita menggambar kayak gini teman-teman, justru kita bakal dianggap kaku. Bahkan kita mungkin akan dianggap oleh HDR-nya sebagai orang yang mencontek, karena banyak yang ngasih nomor urut kayak gini. Jadi nomor urut yang yang banyak terdapat di internet, yang banyak menyarankan nomor urut kayak gini gitu. Jadi coba teman-teman pikirin, ngasih nomor urut yang beda, yang lain, yang ngacak tapi tetap punya aturan. Kita acak tapi tetap punya aturan. Misalkan gini, kita lihat ini ya, ini lengkungan, atau gambar makhluk hidup, gambar hidup. Kita kasih nomor urut kayak gitu aja. Ini satunya, atau di sini satunya,
Misalkan di sini satunya, ini duanya, ini 3, atau ini 3, ini 3 misalkan, ini 4. Lalu setelah gambar yang hidup atau setelah gambar yang melengkung, kita gambar yang garis. Kita kasih nomor di yang garis-garis aja gitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini gitu. Atau teman-teman acak aja. Bisa digaris dulu, teman-teman kasih nomor, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Jadi boleh diacak, tapi tetap punya aturan. Teman-teman gak usah khawatir SDR nggak bisa baca maksud kita, karena SDR-nya udah ngulang-ngulang meriksa tes warteg kayak gini. Udah bukan cuman puluhan kali gitu, pasti udah banyak banget pengalamannya. Dan ini juga emang dasar dari tes psikologi gitu, ngelihat bagaimana imajinasi kita gitu, kreativitas kita, psikologi kita gitu. Terserah teman-teman, acak aja, tapi tetap punya aturan, nggak harus sama kayak yang gue bilang tadi ini ya. Misalkan lengkungan dulu terus garis dulu, nanti bisa teman kasih nomor sesuai gambar teman-teman gitu. Itu masalah penomoran nomor 2. Sekarang nomor ketiga, yang ketiga, kita lihat langsung ke gambar. Di sini kita lihat gambar nomor 1 dulu. Ini kan gambar nomor 1 tadi ya, anak panah ke papan panahnya. Artinya gini teman-teman, meskipun kita disuruh melengkapi gambar, tapi kita nggak boleh terlalu liar menggambarnya, nggak boleh terlalu ngasal juga, karena tiap gambar sebenarnya ini bukan gambar, ini simbol. Setiap simbol ini punya makna tersendiri gitu untuk penilaian psikologi teaser. Jadi gambar nomor 1 ini teman-teman berarti tentang adaptasi. Kita memposisikan diri kita sebagai titik ini. Lalu kita berada di lingkungan. Ini lingkungan kita. Kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri, dan kita sebagai pusatnya di sini. Jadi kita harus punya sesuatu yang kuat, yang berkarakter. Jadi gambarlah sesuatu yang berkarakter. Kira-kira apa yang berkarakter? Yang yang siap untuk beradaptasi, menyesuaikan diri gitu. Pokoknya yang nomor 1 ini tentang adaptasi, tentang kelincahan, tentang penyesuaian diri. Jadi gambar sesuatu yang kayak gitu, yang punya arti kayak gitu. Tapi juga jangan menggambar kayak gini teman-teman ya. Hindari menggambar sesuatu yang berat sebelah di gambar nomor 1 ini. Misalkan gambar ini misalkan titik tadi ya. Misalkan kita mau gambar mata kucing, misalkan ini mata kucing, ini kepala kucingnya ke sini. Jadi gambar sini kosong, kan kotaknya kayak gini. Gambar di sini kosong, ini kucingnya di sini kosong. Artinya kita punya kecenderungan untuk bergaul dengan kelompok tertentu aja gitu. Jadi gambar sesuatu yang seimbang tentang pergaulan gitu. Misalkan yang berkarakter juga, laba-laba gitu. Tapi jangan menggambar laba-laba teman-teman. Jangan menggambar bunga matahari. Kenapa? Karena udah banyak banget menggambar gambar itu. Jadi kalau kita menggambar hal yang sama, nanti kita akan dikira mencontek, dan hasil tes warteg kita bisa aja diabaikan atau dikasih nilai asal-asalan, karena SDR-nya nggak bisa melihat kepribadian kita gimana, karena mereka mungkin melihat kita sebagai orang yang menggambar ini, yang hasil gambar kita itu bukan dari pikiran kita sendiri, dari imajinasi kita sendiri, tapi dari orang lain di internet misalkan. Jadi jangan menggambar sesuatu yang udah banyak beredar di internet, udah banyak digambar oleh orang lain. Pikirkan sesuatu yang sesuai karakter ini. Sini adaptasi tadi ya, adaptasi lingkungan gitu, dan penyesuaian diri.
penyesuaian diri misalkan. Pokoknya gambar satu ini kayak gitu. Misalkan kita bikin kayak gini, gambar ini titik jadi I, motivasi gitu. Ini papan tulis, ini ada tongkat tangan, ini guru gitu, tangan guru. Lalu ini bajunya, nanti dibagusin lagi, ini kepala gurunya gitu misalkan ya. Artinya ini, lalu di sini ada muridnya atau para pesertanya gitu. Lalu mau dipenuhin, jadi ini gambar tentang ruangan gitu, suasana dalam ruangan. Bisa kasih kipas angin di sini gitu, atau yang lainnya. Pokoknya gambarnya itu jangan berat sebelah kayak yang gue bilang tadi. Jangan menggambar sesuatu yang cuma ngambil ini dikit terus ke sini penuh, di sini kosong, jangan. Karena ini berhubungan dengan adaptasi. Jadi kita siap untuk berkomunikasi, berhubungan dengan semua orang yang ada di lingkungan kita, di lingkungan kerja kita. Jadi nggak berat sebelah gitu. Sekarang nomor 2 ini tentang, ini kan gambar kayak gini simbolnya ya, belok ke atas, ke samping, ke depan, ke belakang gitu kan ya. Artinya ini tentang kebebasan, fleksibilitas. Jadi gambar sesuatu yang menggambarkan itu. Banyak menggambar burung terbang, lebah. Jangan gambar itu lagi, gambar sesuatu yang lain. Teman-teman pikirin sendiri. Usahakan sesuatu itu memang hanya teman yang mikirin gitu. Misalkan apa? Sesuatu yang bebas, yang fleksibel, yang dinamis, kira-kira apa? Selain burung, cari gambar yang analoginya sama dengan burung, yang mengartikan artinya hampir sama, tapi gambarnya beda gitu. Misalkan, bisa aja ini kayak kucing gitu. Ini kepala kucing. Ini bagian belakangnya gitu. Atau misalkan gini. Kasih gini. Ini ikan, teman-teman. Ini matanya, ini siripnya gitu. Ikan kan juga merepresentasikan kebebasan ya, kebebasan. Tapi jangan dikasih akuarium, jangan dikasih kotak gini. Kasih juga temannya misalkan. Berarti ini ikan berenang di dalam laut. Ikan yang bebas, ikan yang bergerak, yang berpindah-pindah, yang dinamis gitu. Gitu teman-teman. Boleh gambar apa aja. Boleh gambar ikan gitu, karena gambar ikan juga nggak ada di internet gue lihat. Oke, sekarang yang ketiga, ini gambar tentang garis yang semakin menanjak. Artinya ini tentang kemauan, kehendak, keinginan kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk maju, berkompetisi, semangat berkompetisi gitu. Jadi gambar sesuatu yang punya arti kayak gitu. Jangan gambar tangga, jangan gambar tiang listrik, karena itu udah umum. Kayak yang gue bilang tadi, jangan sampai HDR-nya ngelihat kita sebagai orang yang gampang terpengaruhi oleh saran orang lain, oleh pokoknya gambar-gambar yang disarankan oleh orang lain. Pikirkan sesuatu sendiri gitu. Misalkan ini, kita mau bikin apa misalkan gini. Ini juara 3 misalkan. Lalu ini juara juga, juara 1. Nah, sini kita sambung lagi. Juara 2 gitu. Artinya ini kan podium. Kita nanti bisa digambar pialanya atau gambar orangnya di sini. Gitu. Terserah. Yang penting ini gambar merepresentasikan keinginan kita, kemauan kita, kehendak kita untuk maju, untuk berprestasi, dan semangat untuk berkompetisi gitu. Jadi nanti pas wawancara kalau ditanyain tentang gambar-gambar ini, teman-teman misalkan gambar nomor 3 ini bisa jawab kayak gitu. Ini podium, keinginan gue untuk jadi kompetitif, jadi lebih kompetitif lagi, untuk jadi yang terbaik gitu. Pokoknya kayak gitu, ada semangat gitu.
Lalu kemudian yang keempat, gambar keempat, ini titik hitam, full hitamnya. Jadi banyak mengartikan gambar hitam ini gambar karena dia full, gambar yang keras, yang kuat. Jadi gambar sesuatu yang yang merepresentasikan itu. Misalkan gambar konstruksi bangunan, gambar batu, gambar besi atau apa, pokoknya yang kuat gitu, tiang atau apa gitu. Boleh teman-teman gambar itu, karena gambar nomor 4 ini artinya teman-teman adalah tentang mengatasi masalah. Ini masalahnya, bagaimana kita mengatasi masalah. Jadi kita harus punya keputusan yang kuat. Makanya gambar kayak bangunan tadi, konstruksi bangunan yang kuat, yang berkarakter, yang nggak mudah dipengaruhi. Bukan mudah dipengaruhi, pokoknya keputusan kita itu kuat gitu. Pokoknya gitulah yang nomor 4 ini. Jadi ini masalah, ini nomor 4 ini tentang problem, bukan masalah. Kalau masalah itu kan konotasi. Kalau ini problem, bagaimana kita mengatasi problem. Bisa teman-teman gambar yang lain. Misalkan ini kayak papan catur gitu. Papan catur kan ada 8 garis kayak gini. Bikin aja garis-garisnya hitam putih, hitam putih, hitam putih, gitu kan. Lengkapi aja hitam putih, hitam putih, hitam putih. Karena bukan berarti hitam padat ini hitam yang keras. Hitam ini maksudnya adalah hitam yang padu, hitamnya itu yang padat, bukan keras. Kita nggak ngelihat keras di sini, tapi ini menyimbolkan sesuatu yang padat, yang padu gitu. Bisa juga teman-teman bikin ini kayak baju kotak-kotak. Nanti bisa kita jelasin di keterangan ini tentang apa. Atau bisa juga gambar ular tangga, kayak tiang, misalkan kayak tiang Romawi itu ya. Ini kan hitam tadi ya, satu kotak hitam misalkan gitu. Kita sambung aja gini. Apa namanya? Peninggalan Romawi kuno itu. Kayak gitu. Terserah gambar apa. Yang penting sesuai dengan makna dari gambar nomor 4 tadi. Oke, ini adaptasi, ini kebebasan, fleksibilitas gitu. Ini tentang kompetitif, ini tentang keputusan dalam ketika menghadapi masalah, keputusan untuk sebuah problem gitu, bukan masalah. Kalau problem ini nomor 5. Ini problem, gambar yang mengartikan problem. Konflik, ini kan bisa kita lihat dari gambarnya, 2 garis yang berhadapan. Jadi di sini teman-teman jangan menggambar sesuatu, gambar yang memisahkan 2 garis ini. Misalkan teman-teman ngasih kotak di sini, ini kotak juga, jangan, karena itu nggak menyelesaikan masalah, nggak menyelesaikan konflik. Ini gambar sesuatu yang bisa menyatukan kedua ini. Misalkan ada yang menggambar jarum suntik, ini jarum suntiknya, ini di sini bikin kotak suntiknya. Atau setir mobil, ini setirnya, ini tonggaknya gitu, tangkainya gitu. Atau bisa aja teman pikirin yang lain, misalkan gini. Nih, jadi apa? Jadi misalkan jadi sekop. Bikin di sini misalkan yang lain gitu. Pokoknya satukan gambar ini tadi. Satukan yang berkonflik itu disatukan. Intinya itu. Menyimbolkan penyelesaian keputusan kita untuk menyelesaikan masalah ya. Ini tadi problem yang nomor 4, yang ini masalah tentang konflik. Oke, lalu nomor 5, ini gambar yang sederhana, ada garis vertikal dan horizontal dan vertikal. Banyak yang menggambar, misalkan kayak gambar TV, gambar amplop, gambar kamera. Kita bisa juga menggambar yang biasa. Ini tentang realitas teman-teman ya, realitas. Jadi sesuai dengan simbolnya tadi, garis ini. Realitas yang sederhana. Realitas itu kan sederhana gitu. Mau sederhana. Jadi kita gambar aja kayak gini. Kotak juga.
Jadi kamu jangan gambar kamera lagi, jangan gambar TV lagi, pikirkan sesuatu yang lain selain kamera, TV yang udah banyak digambar orang lain. Jangan gambar itu lagi. Misalkan ini tadi, ini kasih mangkuk, ini kasih sendok misalkan, ini merek Supermi gitu, jadi ini kardus Supermi gitu ya. Pikirkan sesuatu yang lain yang sama maknanya gitu dengan realitas tadi. Oke, sekarang nomor 7. Ini tentang kehati-hatian teman-teman, tentang emosi. Jadi jangan menyatukan garis ini. Misalkan ini garisnya, kita menyatukan ini, lalu kita bikin gambar. Misalkan gambar apa gitu. Jangan, karena mungkin kita akan dilihat sebagai orang yang menyimpulkan sesuatu. Gambar nomor 7 ini tentang emosi. Bagaimana kita menyatukan titik-titik ini. Bisa teman-teman gambar ular gitu. Ular kaki 1000 gitu, belum ada yang bikin. Atau bisa bikin bunga gitu. Bunga, gue ingat ini bunga wisuda. Ini warna bunganya tuh putih-putih gitu. Terus di sini misalkan ada bunga mawar merah. Ini kasih aja tangkai gini. 77-nya. Lalu dikasih plastik kayak gini. Gimana ya plastiknya ya? Kayak ginilah pokoknya. Jadi nanti di keterangan bikin bunganya. Ini kan nanti bikin keterangan semuanya satu-satu. Ini gambar apa? Gambar guru mengajar. Ini gambar ikan di lautan. Ini gambar podium. Ini gambar misalkan catur tadi. Ini gambar sekop Supermi. Ini gambar bunga wisuda atau bunga apa, tentang acara apa gitu. Atau teman-teman juga bisa bikin ini gambar apa? Misalkan gambar apa ya? Kayak game kan ada game ular gitu, kan ada bintik-bintiknya gitu. Atau bintik-bintiknya itu kita bikin misalkan 7 tadi kan, bikin aja bintik-bintiknya jadi warna kucing, gambar kucing gitu. Terserah, pokoknya ini tentang emosi, tentang perasaan, tentang kehati-hatian, iya, tentang kehati-hatian. Lalu yang ini tentang, banyak mengartikan ini sebagai tentang kebesaran. Gue juga nggak tahu ini tentang apa maksudnya, tapi kita artikan ini sebagai kebijaksanaan gitu, kebijaksanaan, kebesaran gitu. Oke, tentang ya kayak gitu tadi, gambar sesuatu yang kayak gitu. Banyak yang gambar ini tentang, misalkan ini mahkota kerajaan, mahkota raja, atau sesuatu yang lain yang sifatnya besar gitu, masyhur gitu, yang penting gitu. Misalkan gambar aja gini, misalkan gambar mata gitu. Mata ini kan vital, spotlight kan, mata, spotlight, indera. Kita bisa ngelihat semuanya dengan mata kita. Oke, gitu. Gambar sesuatu, bisa juga ini gambar topi, gambar payung, tapi jangan gambar payung. Payung itu banyak banget menggambar. Mungkin setiap kali ujian itu pasti ada yang gambar 10 payung. Hampir pasti ada yang gambar 10 payung. Gitu. Karena banyak yang nyaranin kayak gitu. Jadi gambar sesuatu yang lain dari yang banyak beredar di internet. Supaya teman-teman bisa dilihat sebagai orang yang fresh gitu, yang pokoknya gambar-gambar ini benar-benar bisa menggambarkan diri teman-teman gitu. Oke. Setelah itu kan nanti setelah gambarnya selesai, nanti kita kasih nomor tadi kayak tadi. Ini gambar hidup. Ini kan bisa juga gambar mati, misalkan gambar biji. Pokoknya urutin aja. Teman-teman acak, tapi tetap ada aturannya. Jangan khawatir HDR nggak bisa ngebaca, pasti bisa ngebaca maksudnya. Karena setiap gambar ini, satu gambar itu aja, itu bisa mengartikan ribuan kalimat. Gitu. Tapi tetap jangan liar. Tetap harus punya sesuai dengan simbol-simbol yang ada tadi, yang 8 simbol tadi, yang kayak gini-gini tadi. Nih gitu. Lalu yang keempat teman-teman tentang kebersihan. Jadi teman-teman lihat gambar teman-teman, kalau yang kotor dibersihin, karena kebersihan itu penting banget, bisa dilihat itu sebagai kotak ke-9. Jadi kepribadian kita bisa dilihat dari kebersihan gitu. Kebersihan itu bisa menilai kinerja kita, apakah kita bisa
kita menyelesaikan pekerjaan kita sampai tuntas, sampai bersih, atau meninggalkan noda, kita cuek aja dengan sesuatu yang sedikit mengganggu, tapi meskipun cuma sedikit tapi itu mengganggu gitu. Jadi itu tentang kebersihan penting. Yang kelima, karena gambar ini soalnya itu sama aja dari dulu, bahkan mungkin sampai ujian teman-teman nanti gambarnya tetap sama, teman-teman bisa mempersiapkan gambar dari rumah, bisa memperbagus gambarnya. Meskipun bagus atau enggaknya gambar itu bukan menjadi prioritas penilaian, tapi tetap aja ada nilai tambah ketika gambar teman-teman bagus, karena itu berkaitan dengan bakat gitu teman-teman ya. Itu yang kelima. Oke, 5 itu aja. Nanti kalau teman-teman ada agak ragu, bingung, agak apa gitu, agak bingung, silakan teman-teman kasih komentar aja, nanti insya Allah gue tanggapin. Oh ya, yang ketiga tadi kan menggambar. Setelah menggambar ini, nanti kita bakal disuruh milih 3 kategori gambar. Kita bikin keterangan dulu semuanya, 8 gambar ini keterangannya apa aja, lalu ada gambar yang paling kita suka. Gambar yang paling kita suka mana gitu, sesuai dengan benar-benar yang kita suka gitu. Misalkan ini gambar nomor 3 tentang kompetitif, atau tentang teman-teman yang saling suka berbagi, yang nggak pelit, tentang ini tadi, guru di kelas gitu. Di lingkungan teman-teman punya ilmu, teman-teman gampang berbagi. Tapi ini ya, sesuaiin juga dengan tempat teman-teman melamar kerja. Kalau teman melamar di perusahaan IT, jangan gambar kayak gini, jangan gambar guru ini, karena perusahaan IT itu kan rahasia gitu, secret. Kalau ini misalkan teman-teman ikut di psikotes di instansi pemerintahan gitu, gambarnya sesuatu yang mirip-mirip kayak gini. Oke. Lalu lupa gue yang tadi, 3 kategori tadi. Pilih di sini gambar yang paling disuka. Pilih dari 8 itu yang paling susah, yang paling gampang. Udah, kita pilih aja di sini salah satunya gitu dari 8 ini. Pokoknya gitu tes warteg. Tes warteg itu intinya sesuaikan gambar-gambar, persiapkan dari rumah. Kira-kira gambar apa yang akan teman-teman gambar. Cara gampangnya teman-teman lihat aja di internet gambar-gambar apa yang sering disarankan orang, cari analoginya, tapi bedain gambarnya. Gambarnya berbeda tapi analoginya sama gitu, artinya mirip gitu. Itu cara amannya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.